curhat sedih apa gitu ya. Ya kalau secara yang kita tangkap ya, yang kita tahu juga bahwa sejak laporan kepolisian itu sampai persidangan yang mungkin kita bisa melihat Septia adalah tekanan psikologis yang mungkin ya ada yang orang yang nggak pernah ya kan, tapi juga berjuang gitu kan. Ya tekanan psikologis itu ada, namun ya mau apapun itu Setia kita sampaikan sudah berani berjuang sampai sampai hari ini dengan uh, lelahnya atau menunggu sampai beberapa tahun kan gitu, dari Januari 2023 sampai Januari 2025 itu kan udah waktu yang cukup panjang bagi Septia. Selain itu juga ya selain psikologis atau tekanan dari apa yang mungkin kita bisa melihat selama 2 tahun ini Septia gimana mau bekerja kan gitu karena menghadapi proses hukum atas kriminalisasi yang dilakukan oleh John Lbap ini gitu. Banyak kerugian ya bang berarti bang. Ya kalau secara kerugian mungkin material mungkin kita nggak bisa hitung, tapi kerugian material pasti ada Apa aja bang? tekanan secara emosional, psikologis, kerugian kesehatan lah, dan ada juga mungkin bisa dibilang kerugian yang hampir batal ini Pak, karena eh, September 2024 itu Septia kan mau nikah itu pada tiba-tiba masuk sidang padahal dia masih ditahanan kan gitu tanggal 21 September seingat saya Septia ini mau nikah padahal posisinya waktu itu masih di sidang pertama sebelum tanggal 21 dan posisinya juga masih tahanan, tapi kita upayakan supaya Septia ini bisa jadi tahanan kota. Artinya dari 26 Agustus sampai sekitar 19 September itu kan beberapa hari itu Septia sudah berada di tahanan di rutan. Artinya juga Septia kan bagaimana mengalami kondisi yang di tahanan kan, yang nggak bisa keluar kemana-mana, pasti adalah kerugian materialnya kan gitu. Tapi akhirnya gagal nih kan. Bukan gagal, akhirnya majelis hakim mengabulkan permintaan kita Septia di tahanan kota, dan jadi akhirnya Septia bisa melangsungkan pernikahannya. Bisa ya. Walaupun sempat tertunda Iya, gitu. sempat Oh, atau hampir bisa, bukan sempat, hampir tertunda atau hampir batal, bisa dibilang kan hampir gitu. batal juga Ya, bisa-bisa kan. iya. Kalau kan Kalau sempat masih tahanan kota kan hampir batal. hampir Nah, batal. cuman majelis hakim masih berkeyakinan ada Mas Nurani dikabulkan gitu sampai putus bebasnya gitu. Jadi berapa lama sebagai tahanan sama tahanan kota itu digabung itu berapa lama gitu? Kalau digabung sekitar 3 bulan lebih lah, sampai Januari kan. 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 3 bulan lebih lah, kurang lebih 3 bulan lebih akumulasi. Orang tuanya Septi gimana? Ya kalau secara kita lihat ya orang tua Septi masih mendukung Septia untuk berproses hukum ini, tapi ya kita tahulah gimana orang tua ya kan, pasti untuk menguatkan anaknya ya walaupun ada rasa takut atau was-was khawatir kan gitu. Nah itu kan Allah orang tua kepada anak kan gitu lah. Support di selama di tahanan itu datang dari yang paling banyak mungkin siapa aja? Nah kalau secara supporting yang pertama memang kita bisa bilang supporting dari keluarganya juga dulu, supporting dari keluarga karena sejak dari awal laporan sampai putus bebas keluarga Pak masih mendukung Septia, supporting. Kalau sidang juga dikawani, hadir juga ibunya gitu ya kan. Calon suaminya gitu ya. Suaminya, bahkan calon suaminya juga ikut hadir juga sampai penahanan juga waktu itu mas baru-baru tahan, calon suaminya juga ikut ya kan. Sekarang jadi suami kan gitu. Kemudian setelah masuk proses panjang ini kita menggalang dukungan lah dari beberapa lembaga masyarakat dan koalisi, dari ada lembaga masyarakat, individu, tokoh-tokoh juga udah ada, bahkan ada sekitar 6.000 dukungan lah, 6.000 lebih dukungan yang menentangani petisi online. Lalu ada 13 amicus curiae atau sahabat pengadilan, 13 amicus curiae atau sahabat pengadilan dari lembaga internasional pun ada, dari lembaga negara seperti Komnas HAM juga ada,
dan lembaga organisasi masyarakat sipil lainnya juga ada. Jadi bahkan juga ada dukungan dari organisasi internasional. Baru selain itu serikat buruh juga, yang lebih banyak itu serikat buruh. Jadi setiap sidang itu serikat buruh pasti hadir. Serikat buruh pasti hadir, sampai putus bebas serikat buruh pasti hadir. Kita kita upayakan bahwa ini adalah buruh gitu kan. Ketika satu buruh aja ini dikriminalisasi, ya mungkin buruh-buruh lainnya juga akan berdampaknya sama, mengalami nasib yang sama, karena bersuara aja sudah dikriminalisasi, apalagi mereka nanti ketika mengalami penindasan yang mirip tapi takut bersuara kan gitu. Jadi ini adalah hal yang baik, menjadilah batu loncatan yang baik untuk buruh-buruh yang lainnya. Kalau untuk menyuarakan pelanggaran ketenagakerjaan itu harus berani gitu, karena sudah ada dan tidak boleh dikriminalisasi gitu. Dukungan moral dari yang abang-abang sebutin tadi itu membuat segar ya bang? Iya, ya mungkin bisa ditanyakan ke Sifty sendiri bagaimana menjadi kekuatan dia, karena dia tidak menyangka bahwa ada dukungan moral dari berbagai elemen atau stakeholder lainnya, bahkan dari masyarakat sipil termasuk buruh kan gitu. Dari juga datang selama sidang bang? Selama sidang John LBF hanya hadir ketika dia diperiksa. Ketika dia diperiksa, karena kan dia saksi pelapor, dia diperiksa di situ. Namun itu juga membawa pemuda Pancasila yang mungkin ya itulah itu kan gitu. Karena kita nggak tahu maksudnya seperti apa, tapi seperti itulah kondisi kenyataannya. Ketika dia hadir untuk diperiksa, ya dia membawa sedemikian orang yang berloreng-oreng itu. Ya udah kita putuskan bebas dan kabar baik sebenarnya. Ada perlawanan hukum bang dari Setia? Terkait dengan perlawanan hukum dari Setia, kita masih diskusikan sama Setia apakah nanti ini John LBF dilapor balik atau seperti apa. Kita masih diskusikan terhadap Setia, karena kan Setia yang punya hak untuk hal tersebut, apakah dia mau melaporkan nanti terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaannya atau seperti apa, itu keputusan ada pada Setia gitu. Karena fakta-fakta persidangan juga sudah konkret, jelas dan nyata gitu. Nah, dan kita juga sudah siapkan upaya-upaya juga ketika nanti jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum atas putusan ini. Pesan terakhir buat jenazah terhadap beliau, mungkin dari kami tim kuasa hukum atau juga mewakili koalisi masyarakat sipil, buruh dan elemen lainnya, agar kepada saudara John LBF untuk menghentikan segala intimidasi atau somasi kepada orang-orang atau netizen yang berkomentar atau terkait dengan perkara yang dialami Setia, karena sudah jelas dan fakta persidangan juga itu adalah suatu kenyataan, bukan suatu kebohongan. Karena jangan menggunakan undang-undang ITE sebagai alat untuk mengkriminalisasi orang dengan segampangnya gitu. Jangan seolah-olah memiliki kekuatan untuk mengendalikan sesuatu atau mengendalikan di hal yang berkaitan dengan hukum di negeri ini, karena bagaimanapun semua punya hak untuk bersuara, untuk menyampaikan aspirasi, untuk berkritis terhadap hal apa yang dialami, dan itu suatu kenyataan. Jadi baiknya di samping eksistensi yang kerap dibilang orang adalah John LBF yang baik, dermawan dan segala macamnya, itu ya tolong seimbangkanlah dengan fakta yang sebenarnya. Jangan baraknya kalau kata orang jangan pansos ya kan gitu, jangan pansos. Kita berharap hal-hal yang baik untuk semua, dan jangan, kembali lagi, jangan menggunakan undang-undang ITE sebagai alat untuk membungkam hak kekritisan orang.